Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target. TC dimulai. Mauro dan Elkan langsung akrab. Indra Syafri sumringah, STY terciduk ada di Jakarta. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika area lapangan latihan di kompleks tim nasional mulai terlihat ramai. Mobil-mobil pemain datang satu persatu, sebagian membawa koper besar, sebagian lagi hanya ransel. Udara masih dingin namun antusiasme yang memenuhi tempat itu membuat suasana terasa hangat. Tidak ada yang benar-benar santai. Semua tahu, pemusatan latihan kali ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju turnamen besar yang sudah dinantikan seluruh negeri. Ketika Mauro Icardi, pemain keturunan yang baru saja menyatakan kesediaannya untuk memperkuat tim nasional, melangkah keluar dari mobil, para staf dan pemain yang sudah hadir sempat melirik. Bukan karena satu selebritas atau sensasi, melainkan karena penasaran. Apakah ia akan cocok dengan ritme latihan, karakter tim, dan atmosfer khusus yang selalu terasa ketika pemain-pemain ini berkumpul? Di sisi lain lapangan, Elkan Baget sedang memasang sarung tangan latihan ringan dan melakukan peregangan. Ketika Mauro berjalan mendekat, Elkan menghentikan gerakannya dan tersenyum. "Bro, welcome!" seru Elkan sambil menghampiri. Mauro tertawa, menepuk bahu Elkan. "Thanks man, akhirnya kita bisa latihan bareng juga." Keduanya mengobrol begitu natural, seolah sudah saling kenal bertahun-tahun. Beberapa pemain yang menyaksikan dari kejauhan sempat saling berbisik. Kagum betapa cepatnya Mauro beradaptasi. Hubungan baik antar pemain, terutama antara wajah lama dan wajah baru, sangat penting. Dan bagi seorang pelatih seperti Indra Syafri, ini adalah pertanda bagus. Dari pinggir lapangan, Indra memperhatikan sambil memeluk clipboard yang sudah dipenuhi catatan. Senyumannya lebar. "Nah, yang begini ini saya suka." Gumamnya pelan namun jelas terlihat dari ekspresi bahwa ia benar-benar puas. Ketika Mauro dan Elkan mulai melakukan jogging ringan mengelilingi lapangan sambil bercanda, Indra mengangguk-angguk sendirian. Chemistry berjalan sendiri, tinggal saya poles sedikit. Di sela persiapan itu, sebuah kabar lain mulai beredar di antara wartawan yang sudah berkumpul di luar. Mereka saling bertukar pesan WhatsApp dan foto. Ada yang tiba-tiba berlari kecil kembali menuju mobilnya untuk mengambil kamera. Ada juga yang sibuk menghubungi redaksi. Beneran? Itu STY?" bisik salah satu jurnalis. "Iya itu, dia di bandara tadi malam dan sekarang ada foto masuk. Dia udah di Jakarta." Pemberitaan pun pecah. Menurut kabar burung, Sintayong terlihat di sebuah kafe kecil dekat Senayan pada malam sebelumnya. Tidak ada pernyataan resmi yang keluar dari federasi. Tidak ada agenda publik. Namun kehadiran STY, apalagi secara diam-diam, tentu bukan hal biasa. Media pun bertanya-tanya, apakah ia kembali untuk urusan pribadi atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia siapkan? Sementara di dalam kompleks latihan, suasana tetap fokus. Para pemain tidak terlalu memikirkan rumor tersebut. Agenda hari ini cukup padat. Pengenalan program latihan, evaluasi fisik, adaptasi nutrisi, hingga sesi diskusi taktikal singkat. Namun Mauro dan Elkan menjadi pusat perhatian unik, bukan karena popularitas, melainkan karena mereka tampak seperti dua magnet positif yang langsung menyatu. Sesi pemanasan dimulai. Indra meniup peluit panjang. "Formasi job, 2 baris, jangan melamun." Barisan terbentuk. Mauro berada di tengah, Elkan di sebelah kirinya. Justin menepuk bahu mereka dari belakang. Jangan terlalu akrab dulu, nanti kita iri." Selorohnya bercanda. Suasana pecah oleh tawa. Mauro menoleh sambil tertawa keras, Elkan menggeleng. "Bro, lu tuh iri tiap hari," balas Elkan. Indra hanya mengawasi sambil menahan tawa. Humor dan kekompakan adalah bagian penting dari tim ini. Ketika permainan mulai tegang, suasana seperti ini membantu meredakan tekanan. Setelah pemanasan, latihan passing cepat dimulai. Mauro memperlihatkan kemampuan teknisnya sejak bola pertama menyentuh kakinya. Kontrol halus, passing cepat, pergerakan tanpa bola yang cerdas. Elkan di sisi lain menunjukkan kepemimpinannya sebagai bek, memberikan instruksi, menjaga garis, dan sesekali memberi tepuk tangan ketika rekan satu tim melakukan eksekusi yang baik. Indra mencatat semuanya. Mauro adaptasinya cepat. Elkan lebih matang daripada sebelumnya. Kombinasi ini bisa kita eksplor lebih jauh.
Di luar lapangan, wartawan mulai membentuk kerumunan kecil. Mereka berdiskusi soal STY dengan berbagai analisis. Ada kemungkinan dia akan memberi masukan, ucap salah satu reporter senior. Masukan apa? Dia sudah tidak ada dalam struktur tim sekarang, debat yang lain. Tapi tetap saja banyak pemain masih menganggapnya figur penting. Kalau dia datang diam-diam, pasti ada urusan. Bisa jadi dia cuma liburan. Sempat-sempatnya liburan di Jakarta waktu TC. Spekulasi tak habis-habisnya. Namun yang jelas, setiap kali nama Shin Tae-yong muncul, tensi pemberitaan otomatis naik. Ia sudah menjadi tokoh publik yang melekat di hati banyak orang. Sementara di dalam area tertutup, para pemain sedang istirahat setelah sesi pertama. Mauro duduk di samping Elkan sambil mengikat tali sepatu. "Jadi, lo udah lama di sini ya?" tanya Mauro. Elkan mengangguk. "Ya lumayan, banyak naik turun, tapi suasana tim selalu solid. Lo bakal suka." Mauro tersenyum pelan. "Gue udah merasa itu sejak datang. Kayak semua orang nunggu gue dengan tangan terbuka." "Memang begitu, kecuali kalau lo bikin gol bunuh diri," seloroh Elkan. Mauro tergelak. "Itu gue janji nggak akan lakuin." "Bagus, soalnya di sini kalau bikin gol bunuh diri bisa viral sebulan." Tambah Justin yang tiba-tiba muncul dari belakang dan membuat keduanya tertawa. Humor memang selalu jadi bagian dari tim. Bahkan momen serius sekalipun bisa pecah oleh keandaan spontan. Dan itu yang membuat suasana TC hari pertama terasa cair. Ketika sesi taktik dimulai, Indra membawa papan magnetik besar ke tengah ruangan. Ia menunjuk beberapa posisi utama, menjelaskan pergerakan yang diinginkan. Mauro dan Elkan duduk berdampingan, menyimak serius. "Ingat," kata Indra sambil menggerakkan magnet, "peran kalian bukan cuma soal individu, kita tim. Jika satu orang lambat bergerak, yang lain kena imbas. Kalau satu orang meleset, struktur hancur. Kalian berdua akan memegang peran penting. Mauro dalam build up, Elkan dalam penjagaan ruang." Keduanya mengangguk. Ia tahu betul tanggung jawab itu. Indra kemudian melanjutkan, "Kunci kita adalah koordinasi, kecepatan taktik, transisi yang rapi. Kalau kalian bisa memahami ritme ini, kita akan jauh lebih berbahaya." Sesi berlangsung intens selama hampir 1 jam. Indra tidak hanya menjelaskan, tapi juga membuka ruang diskusi. Mauro beberapa kali mengangkat tangan untuk memastikan ia memahami sistem dengan benar. Elkan memberi pendapat mengenai sudut penjagaan, dan pemain lain pun saling melengkapi. Ketika sesi usai, Indra kembali tersenyum puas. "Ini baru hari pertama, tapi perkembangannya cepat," gumamnya. Namun suasana pelatnas sedikit berubah ketika salah satu staf masuk membawa informasi. "Coach, wartawan sudah ramai di luar. Banyak yang tanya soal STY." Indra menghela udas. Itu lagi. Ia memang menghormati STY dan mengakui kontribusinya. Namun ia tidak ingin isu eksternal mengganggu fokus tim. "Biarkan mereka berspekulasi, kita kerja aja." Sore hari ketika sesi latihan kedua berlangsung, suasana terlihat lebih intens. Awan mulai gelap, angin bertiup kencang, namun para pemain tetap menjalankan drill pressing dan transisi. Di pinggir lapangan, seorang pria berjaket hitam berdiri cukup jauh, mengenakan masker dan topi. Tidak banyak yang mengenalinya, hanya satu staf yang sempat melirik dan hampir terkejut. Namun pria itu hanya berdiri sebentar, memperhatikan tim berlatih sebelum kemudian pergi diam-diam. Tidak ada interaksi, tidak ada gestur, tidak ada jejak. Rumor pun semakin panas. Apakah itu benar-benar STY? Malam hari setelah makan dan evaluasi harian, para pemain kembali ke kamar mereka. Mauro dan Elkan kebetulan ditempatkan di lantai yang sama. Saat bertemu di lorong, Elkan berkata, "Gue rasa kita bakal cocok main bareng." "Gue juga merasa begitu. Gue merasa disambut. Itu penting." Elkan menepuk bahunya. "Siap bantu kapanpun." Mauro tersenyum. "Thanks bro." Di kejauhan, Indra memperhatikan interaksi itu sebelum kembali masuk ke ruang kerjanya. Hari pertama yang bagus, pikirnya. Kalau terus begini, kita punya peluang besar. Di luar karantina, dunia terus berspekulasi tentang STY. Namun bagi tim di dalam, mereka tetap fokus membangun sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih matang. TC baru dimulai, dan perjalanan mereka baru dibuka. Namun semua orang bisa merasakan satu hal. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Ada sesuatu yang membuat harapan yang sempat redup kembali menyala. Dan itu mungkin hanyalah awal dari cerita besar yang akan datang.